Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pada edisi yang pertama dari Hikmah Kalam Ilahi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu menjadi pohon yang baik. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Saya bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya pun menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Allah mengibaratkan kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Pada kalimat alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin, pada ayat ini menjelaskan tentang kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang baik yang Allah ibaratkan sebagai pohon yang baik? Ibnu Abbas dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah mengatakan masalan kalimatan thayyibatan adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kalimat yang baik adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Pada frase ini atau pada permulaan ayat ini, seorang mukmin dengan kalimat syahadat tauhidnya diibaratkan sebagaimana pohon yang baik. Pohon yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah, menurut sebagian mufassir, menurut sebagian ahli tafsir, adalah pohon kurma, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa suatu hari Nabi SAW itu datang dengan membawa beberapa butir kurma. Kemudian beliau mengatakan, inna minasyajarati syajaratun misluha kama salil muslim. Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang dipermisalkan seperti seorang muslim. Jadi dalam hadis itu merujuk pada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa kurma. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan kata-kata inna minasyajarati syajaratun misluha kama salil muslim, itu adalah pohon kurma. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam At-Tabari dan lainnya dalam kitab Al-Mu'jam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'min masalul nakhlah ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Permisalan orang mukmin itu adalah sebagaimana nakhlah. Nakhlah itu adalah kurma. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apapun yang kau ambil darinya, itu akan bermanfaat bagimu.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa furu'uha kasyajaratin thayyibatin wa hiya nakhlah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat yang baik itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau kalimat tauhid, dan juga wa furu'uha, dan juga cabang-cabangnya yang disebut dengan kalimat thayyibah itu adalah an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganalogikan kalimat iman, yaitu kalimat syahadat, itu menjadi sebaik-baik kalimat, dan itu diibaratkan sebagaimana sebaik-baiknya pohon, yakni kalau dalam penjelasan para ulama tadi itu adalah pohon kurma. Yang kalau kita lihat secara realitas, mengapa kemudian pohon kurma itu disebut pohon yang baik? Pohon yang baik itu adalah ketika dia memiliki, pohon itu menancap pada akar yang kuat, yang kalau misalnya ada angin berhembus itu kemudian menjadi tidak roboh. Kenapa? Karena dia menancap pada akar yang kuat, menancap ke dalam tanah, dan dia terus tumbuh berkesinambungan, dan kemudian buah-buahnya menjadi banyak dan manis, dan buah itu ada di setiap waktu. Jadi kalau kita lihat pohon kurma itu demikian, di setiap waktu, setiap musim itu memberikan panen, memberikan berbagai macam hasil, yang itu nanti akan bisa bermanfaat tidak hanya kepada pemilik kurma itu, tetapi juga kepada manusia yang lain. Oleh karena itu, merujuk pada ayat ini dikatakan bahwa pohon yang baik itu memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah di dalam ayat itu disebutkan asluha sabitun, bahwa akarnya itu kuat. Dan kita ketahui bahwa kurma itu memiliki akar yang kuat. Dan demikian pula ibaratnya sebagai seorang mukmin. Orang mukmin itu harus memiliki keimanan yang kuat. Karena jika seorang mukmin itu memiliki keimanan yang kuat, maka ia akan menjadi kokoh, dia akan menjadi kuat, bahkan dia akan menjadi kokoh sebagaimana tegaknya sebuah gunung. Imam Al-Auza'i ketika ditanya mengenai apakah iman itu yazidu, apakah iman itu akan bisa bertambah, Imam Al-Auza'i menjelaskan, iya betul, bahwa ia akan bertambah hingga dia akan menjadi kuat seperti gunung. Kemudian Imam Al-Auza'i ditanya lagi, apakah iman itu bisa berkurang? Beliau menjawab, iya, bahwa iman itu bisa berkurang hingga tidak tersisa padanya sedikit. Nah, sebuah pohon yang akarnya kuat, dia tidak akan roboh dengan terpaan angin. Seberapapun angin itu menghembus, seberapapun angin itu akan menerpa. Begitu pula dengan iman yang kokoh, dia tidak akan tergoyahkan oleh godaan apapun dan bagaimanapun pun bentuknya. Dia tidak akan terhalangi oleh berbagai hambatan yang menghadang. Dia tidak akan kemudian surut karena adanya gangguan yang mengancam keimanannya, dan juga tidak akan mundur ke belakang disebabkan karena ancaman yang ada pada dirinya dari pihak manapun dan kondisi apapun yang mereka tidak suka dengan keimanan yang dimilikinya. Ini adalah ciri yang pertama pohon yang kuat, bahwa asluha thabitun, dia memiliki akar yang kuat. Kemudian yang kedua adalah wa faruha fis sama, bahwa pohon yang baik itu nanti akan memiliki cabang, memiliki batang, dan kemudian dia bisa tegak, dan dia memiliki cabang yang kemudian menjulang ke langit. Dan kurma memiliki cabang-cabang
yang dia bisa menjulang ke langit. Hal ini sama dengan cabang-cabang keimanan, yaitu berbagai macam bentuk ketaatan yang merupakan manifestasi dari akidah yang kuat. Dia akan membentuk perilaku yang baik, dia akan membentuk ketaatan pada diri seorang mukmin yang dia akan wujudkan dalam bentuk ibadah. Dia akan bisa mempraktekkan dalam bentuk amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah berupa perkataan-perkataan yang dia ucapkan merupakan perkataan yang benar, maupun berupa amal-amal soleh yang dia lakukan. Begitu pula dengan orang yang beriman, dia tidak akan memiliki akhlak yang buruk, dia akan memiliki akhlak yang baik. Dalam bermuamalah dia menjadi orang-orang yang terpercaya, memiliki adab yang baik. Ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang saya sebutkan tadi, masalul mu'mini masalul nakhla ma khatta minha min syai'in nafa'aka. Permisalan orang-orang mukmin itu adalah sebagaimana kurma ma akhadat minha min syai'in nafa'aka. Apa yang kau ambil dari kurma itu semuanya akan bisa bermanfaat bagi. Kalau di sini mungkin di Indonesia tidak ada kurma ya. Kalau yang ada itu ya seperti kelapa yang sering dijadikan sebagai sebagai lambang kegiatan kepanduan atau kepramukaan. Nah, orang yang beriman akan begitu terasa kebaikannya bagi orang lain, dan orang lain pun akan jauh dari segala keburukannya. Dia akan menjadi orang yang baik bagi orang yang baik. Orang yang buruk pun akan merasakan kebaikannya, dan orang yang baik akan terhindar dari segala keburukannya. Karena itu dikatakan bahwa dia menjadi semuanya itu menjadi baik dan bermanfaat. Ucapannya yang baik, ucapan yang memberikan solusi, ucapan yang memberikan kedamaian dalam hati, ucapan yang menenteramkan dalam jiwa, dan juga ucapan akan memberikan berbagai solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi manusia. Bukan ucapan yang buruk, bukan ucapan yang menyusahkan manusia, bukan ucapan yang merugikan manusia dan menyakitkan hati manusia. Sehingga dia memiliki adab yang baik karena dia memiliki cabang keimanan yang kuat yang didasari oleh akar yang kuat. Ini adalah yang kedua yang berkenaan dengan apa yang menjadi kelebihan keistimewaan dari pohon yang baik. Yang ketiga, kata Al-Quran, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia akan menghasilkan buah dalam setiap waktu seizin Tuhannya. Dan kalau kita lihat secara realitas pun, kita melihat pohon kurma itu senantiasa memiliki buah yang terus-menerus ada. Secara lahiriah, ayat ini menunjukkan bahwa perumpamaan orang mukmin itu sama dengan kurma itu. Jadi setiap waktu, setiap musim kurma itu, baik musim panas maupun musim dingin, siang atau malam, dia akan senantiasa berbuah. Begitu pula kondisinya seorang mukmin, yang dia senantiasa melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, sehingga kemudian terus menerus sampai kemudian amalnya itu terangkat ke langit, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Artinya tidak ada waktu bagi seorang mukmin, ya, mukmin yang baik itu kecuali adanya kebaikan itu sendiri. Ini adalah yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang kedua adalah bahwa
adanya perumpamaan agar manusia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu banyak sekali amsal-amsal atau kemudian perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, itu tidak lain adalah untuk agar manusia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat itu disebutkan wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah mengajukan contoh-contoh itu, permisalan-permisalan itu kepada manusia la'allahum yatadzakkarun, agar manusia senantiasa ingat bahwa salah satu fungsi dari tamsil dari itu adalah ingin menggambarkan sesuatu yang ada dalam pikiran itu bisa dilakukan secara konkret. Jadi kalau orang mengatakan bagaimana perilaku manusia itu seperti apa yang bisa diambil pelajaran daripadanya, Allah itu memberikan contoh yang baik, memberikan perumpamaan. Jadi supaya manusia lebih bisa memahami. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Artinya manusia bisa mengindra pohon itu dan kemudian bisa membayangkan dan kemudian bisa memahami bahwa kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik, sehingga pikiran yang ada di dalam pikiran itu bisa dikonkretkan dalam sebuah realitas. Seringkali Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan contoh tentang lalat, ya, kalau binatang atau kemudian nyamuk, itu adalah tidak lain adalah agar apa yang dilakukan oleh manusia itu, apa yang kemudian ada dalam pikiran manusia itu bisa dikonkretkan dalam bentuk realitas fakta, sehingga manusia bisa memahami, bisa lebih berbekas di dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap permisalan yang Allah berikan itu tidak lain adalah agar manusia itu agar manusia bisa mengambil pelajaran daripadanya. Sebagaimana firman Allah taala misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun." Sesungguhnya kami telah berikan kepada manusia itu Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan agar mereka mendapatkan pelajaran, termasuk tamsil ataupun contoh perumpamaan dalam ayat ini. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya, di dalam ayat ini adalah agar kita bisa memahami, agar kita bisa kemudian bisa mengamalkan, agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik, berkata yang baik, bertingkah laku yang baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu mewujudkan perbuatan itu, maka kita akan menjadi, kalau Al-Quran menyebutkan sebagai kamasali syajaratin, sebagaimana pohon yang kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana pohon yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang senantiasa didasari keimanannya dengan tauhid, dan kita menjadi orang-orang yang bisa beramal soleh, beramal yang baik dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita akan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Demikianlah yang bisa kita bahas dalam ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.